selamat pagi semua. Ketemu lagi dengan saya Mair Jayanti. Hari ini kita masuk ke mata kuliah Manajemen Operasi Lanjutan. Nah, untuk merefresh memori terkait manajemen operasi, pertemuan hari ini kita bahas dulu apa itu manajemen operasi. Pasti kalian semua sudah dapat kan? Tapi untuk mempermudah mata kuliah ke depan, kita refresh dulu ya memori Anda tentang manajemen operasi. Nah, kita masuk ke slide pertama, yaitu definisi manajemen operasi. Nah, apa sih sebetulnya yang disebut dengan manajemen operasi? Manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas untuk mentransformasikan atau mengubah input menjadi output. Nah, kenapa sih kita menyebutnya manajemen operasi, bukan manajemen produksi? Karena produk yang dihasilkan dalam proses manajemen operasi dapat merupakan produk barang ataupun jasa. Sementara dalam manajemen produksi hanya dikenal dengan produk barang. Input dalam manajemen operasi dapat terdiri dari bahan baku, orang, uang, teknologi, informasi, energi, dan jenis input lainnya. Nah, seluruh input yang diperlukan ini ditransform melalui serangkaian proses dan prosedur menjadi output yang memiliki nilai bagi penggunanya. Selanjutnya, proses transformasi dalam manajemen operasi tidak hanya mengubah bentuk fisik dari bahan mentah menjadi bahan jadi, melainkan juga dapat mentransformasikan dalam bentuk berbagai aspek seperti transformasi lokasi, transformasi tempat, sistem pertukaran, sistem penyimpanan, fisiologi manusia, dan transformasi informasi. Nah, sebagai contoh, dalam transformasi informasi adalah ketika Anda berniat membuka akun media sosial. Tentu ada input yang harus Anda sediakan kan, seperti misalnya identitas, email, foto, dan lainnya. Nah, kemudian seluruh input informasi tersebut ditransform oleh sistem menjadi tampilan akun sosial media Anda. Nah, selanjutnya, apa saja sih sebenarnya yang manajer operasi lakukan? Dalam manajemen operasi terdapat 10 keputusan yang menjadi ruang lingkup kegiatan operasinya. Yang pertama yaitu desain produk maupun barang maupun jasa. Nah, perancangan barang dan jasa menetapkan sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan, kemudian keputusan biayanya, kualitasnya, dan sumber daya manusia. Dan seluruh keputusan ini tentunya bergantung pada keputusan perancangan desain produk tersebut. Kemudian yang kedua yaitu manajemen kualitas. Ekspektasi pelanggan terhadap kualitas harus ditetapkan, prosedur harus ditetapkan untuk mencapai standar kualitas tertentu. Nah, hal ini meliputi bagaimana caranya menghasilkan produk sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh pelanggan, bagaimana menerapkan standar pengendalian mutunya, dan apakah standar mutu tersebut sudah terpenuhi. Kemudian keputusan berikutnya adalah desain proses dan kapasitas. Keputusan desain proses dan kapasitas yang ditetapkan biasanya berpengaruh juga dalam keputusan penentuan teknologi, kualitas, sumber daya manusia, dan prosedur tertentu. Kemudian keputusan pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi meliputi pertimbangan yang akan memberikan keuntungan paling besar bagi perusahaan. Apakah lokasi tersebut misalnya harus dekat dengan bahan baku atau dekat dengan pasar, atau malah tidak terlalu berpengaruh sehingga dapat dipilih di lokasi mana saja yang relatif lebih terjangkau. Kemudian keputusan selanjutnya adalah desain tata letak atau layout. Desain tata letak membantu mengoptimalkan produktivitas kerja dengan memperhitungkan jarak, waktu, perpindahan, beban dalam proses operasi. Keputusan selanjutnya yaitu desain pekerjaan dan sumber daya manusia, yaitu keputusan yang melibatkan kualifikasi SDM tertentu dengan desain lingkungan kerja selama proses operasi dilakukan. Keputusan selanjutnya yaitu manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok adalah keputusan untuk memastikan aliran barang, aliran uang, serta aliran informasi berjalan dengan baik sehingga tidak ada masalah dengan pasokan atau tidak ada blockchain di aliran tersebut.
Kemudian keputusan selanjutnya yaitu manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah keputusan pengelolaan persediaan yang diantaranya merupakan penentuan safety stock, waktu untuk melakukan pemesanan, hingga jumlah persediaan yang harus ada di waktu tertentu. Terdapat perhitungan tertentu untuk menghitung persediaan yang akan dibahas di materi selanjutnya. Kemudian keputusan selanjutnya adalah penjadwalan, yaitu menyusun serangkaian aktivitas kerja beserta waktu penyelesaiannya untuk mengantisipasi keterlambatan di setiap pekerjaan agar produksi dapat selesai tepat waktu. Kemudian keputusan yang terakhir yaitu keputusan yang ke-10 adalah pemeliharaan. Pemeliharaan adalah keputusan operasi untuk memastikan peralatan yang digunakan supaya tetap handal sesuai dengan umur teknis dan umur ekonomisnya. Nah, jadi secara sederhana hal-hal yang menjadi ruang lingkup pekerjaan seorang manajer operasi diantaranya adalah: pertama, mengedepankan aspek kualitas dalam proses produksi. Kemudian mengidentifikasi hal-hal yang dapat meningkatkan produktivitas. Kemudian mengidentifikasi kegiatan yang dapat meminimalisir biaya. Menggunakan teknologi atau metode terbaru dan terbaik yang dapat diadopsi oleh perusahaan. Menentukan fasilitas serta memanfaatkan ruang yang tersedia supaya bisa dilakukan secara optimal proses operasinya. Kemudian melakukan update dengan isu-isu strategis yang relevan dengan bisnis dan proses bisnis perusahaan saat itu, serta waktu merespon permintaan pasar, mengembangkan orang atau tim untuk kualifikasi kerja di manajemen operasi tersebut, memberikan pelayanan yang terbaik, dan yang terakhir melakukan manajemen persediaan dengan baik sehingga dapat menekan terutama biaya-biaya yang terkait dengan penyimpanan. Demikian materi untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi di sesi pertemuan berikutnya di mata kuliah manajemen operasi lanjutan. Sampai jumpa.